Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi nggak pernah bisa ngaji. Nggak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh, hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Di antara riwayat doa yang sampai kepada kita dan seringkali dianjurkan oleh para ulama, dimohonkan di waktu-waktu Jumat, adalah doa yang dibimbing untuk dibacakan kepada kita dengan kalimat Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, mohon cukupkan kepada kami segala yang halal darimu dan jauhkan kami dari segala yang kau haramkan. Wa aghnina bi ta'atika an ma'siyatik. Ya Allah, mohon luaskan diri kami untuk selalu mendapatkan kesempatan untuk bertaat kepadamu, untuk meningkatkan ketaatan kami kepadamu dan terjauh dari perbuatan-perbuatan yang engkau larang. Wa bifadlika amman siwak. Dan mohon luaskan diri kami untuk mendapatkan segala keistimewaan yang engkau tetapkan, yang berpeluang kami dapatkan, dan jauhkan kami dari selain itu ya arhamar rahimin. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bi ta'atika an maksiatik wa aghnina bi ta'atika an maksiatik wa bi fadlika amman siwak. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Nih, kalimat mahal ya, Anda boleh catat ini. Mau bikin status juga silahkan, terserah. Tapi yang penting status kita di hadapan Allah. Ada satu kalimat yang sangat mahal, yang kalau kita punya ini, tentram kehidupan dunia. Kalimatnya singkat, cuma 3 kata. Aku punya Allah. Aku punya Allah. Ini kalimat yang mahal, yang jarang dimiliki sampai hari ini. Kenapa engkau begitu tegar, padahal masalah rumah tangga kamu itu begitu pelik? Aku punya Allah. Aku yakin Allah pasti akan berikan solusi. Kamu kok kelihatannya biasa-biasa saja sih? Padahal kan kemarin pekerjaan kamu gagal. Aku punya Allah. Allah sudah ngatur rizki. Rizki aku sudah Allah tetapkan. Aku punya Allah. Allah tidak mungkin menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Jadi kalau kita sedang punya ujian di rumahkah, pekerjaankah, kehidupan sosialkah, sebesar apapun ujian itu, kata Allah, memang karena Anda yang sanggup. Kalau nggak sanggup nggak akan diuji. Di ujian itu berbanding lurus dengan kemampuan. Mustahil seorang hamba diuji di luar batas kemampuannya. Jadi kalau Anda sekarang pun sedang punya masalah sebesar apapun, kata Allah, memang cuma kamu yang sanggup, yang lain tidak. Maka jangan mengeluh. Jangan Anda katakan, ya Allah, why me? Kenapa saya? Kata Allah, why not? Memang kamu yang mampu, yang lain tidak. Nah, ketika Anda bisa menerima itu dengan sabar, baru datang kalimat kedua, wassalah. Kemudian datang tunaikan sholat dan mintakan solusi kepadaku lewat sholat. Bagaimana cara Allah menjawab doa kita? Apakah seperti yang kita harapkan? Atau cara Allah memenuhi apa yang kita butuhkan? Maka yang pertama dijawab oleh Al-Quran dengan cepat. Faliyastajibuli waliyu'minu bi. Jika doamu ingin cepat dijawab, doa itu kan permohonan kita, panggilan kita kepada Allah
untuk mengabulkan, menyelesaikan apa yang kita minta. Kita memanggil. Maka Allah kemudian mengajak bicara logika kita, mengkhitab bahasa Arabnya, menggunakan hukum yang sama. Kalau panggilanmu dalam doa ingin cepat dijawab, maka respon juga dengan cepat panggilanku. Falyastajibuli, kalau aku panggil kamu datang. Maka muncul hukum, tiap hari Allah panggil, dicek 5 kali dalam sehari. Subuh dipanggil, zuhur dipanggil, asar dipanggil, maghrib dipanggil, isya dipanggil. Dipanggil itu untuk konfirmasi doa kita. Allah enggak